Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arifah SPD MPD, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Unaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada dua yang menjadi intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan pengajaran dan perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan kemerdekaan aspek lahir dan batin manusia. Sedangkan pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan anak didik dan dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Kemudian dijelaskan lagi bahwa pendidikan adalah tempat bersemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Pendidikan yang pertama dan utama yang berlangsung pada diri manusia yang dimulai sejak lahir, itu yang pertama didapatkan dari lingkungan yang tidak terlepas dari kebudayaan. Kemudian perubahan yang menjadi salah satu intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Jadi bagaimana pendidikan itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Jadi pendidikan itu tidak boleh statis. Jadi pendidikan itu harus berubah. Ya. Dalam hal ini pendidikan itu dari waktu ke waktu harus mengalami perubahan. Seperti dijelaskan bahwa pendidikan yang statis akan tidak dapat membawa manusia menjadi yang lebih maju. Jadi pendidikan juga harus sejalan dengan perkembangan zaman. Kemudian pada proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, jadi sekarang dengan perubahan kurikulum dari waktu ke waktu, berbagai model pembelajaran sudah mencerminkan proses pembelajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satu contohnya adalah model-model pembelajaran tentang bagaimana membelajarkan siswa, jadi bagaimana siswa belajar dengan kebutuhannya. Jadi siswa tidak akan dipaksa belajar tentang apa yang tidak diinginkan. Jadi siswa merdeka belajar. Dalam hal ini slogan yang sering juga digaungkan oleh Menteri Pendidikan yaitu merdeka belajar. Jadi siswa merdeka belajar dalam hal siswa dapat mengembangkan dirinya tanpa terdapat tekanan dari siapapun. Kemudian apa yang harus dilakukan sehingga proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara ini dapat terwujud. Ya, jadi dikatakan bahwa menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, siswa itu atau anak itu ibarat tidak berlaku teori tabula rasa yang mengatakan bahwa siswa itu ibarat kertas kosong. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu ibarat kertas yang sudah terisi tetapi berisi garis-garis yang samar. Jadi guru ini bertugas untuk bagaimana menguatkan garis-garis yang samar tadi. Jadi sejak lahir anak itu sudah diberi potensi yang kuat, sudah diberi sudah diberi pengetahuan dasar yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Seperti anak yang memiliki kemampuan yang baik, umpama dia memiliki satu kemampuan yang atau skill ini dapat diubah, skill ini dapat dilatihkan menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian dalam pembelajaran ya, yang dapat saya lakukan, contohnya saya sebagai guru IPA, bagaimana mengajarkan siswa saya tentang penggunaan mikroskop. Jadi di sini juga berlaku slogan Ingarso Suntulodo Imadio Mangunkaso Tuturi Handayani. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.